Pernah kepikiran nggak ada sebuah misteri yang tersembunyi di penghujung Ramadan? Nah, kali ini kita coba selami bareng-bareng soal malam yang tidak terlihat. Oke, sekarang kita ada di hari ke-21 Ramadan. Ini tuh kayak gerbang ya, gerbang menuju 10 malam terakhir yang paling ditunggu-tunggu. Periode yang penuh rahmat. Di antara malam-malam yang akan datang ini, ada satu janji yang luar biasa. Ada satu malam yang nilainya, yang kebaikannya itu lebih baik dari 1000 bulan. Coba dibayangin, satu malam aja, tapi lebih berharga dari 83 tahun kehidupan kita. Nah, di sini nih misteri utamanya. Kita tahu malam itu ada, tapi kita nggak pernah dikasih tahu pasti malam yang mana ya. Pertanyaan inilah yang jadi inti dari perenungan kita kali ini. Ini ngebawa kita ke gagasan pertama, ketidakpastian yang disengaja. Kenapa ya sesuatu yang sepenting itu malah dirahasiain? Pertanyaan ini wajar banget kan? Logikanya, kalau malam itu super istimewa, kenapa nggak ditandain aja di kalender? Biar gampang. Kenapa kita malah disuruh nyari-nyari dalam ketidakpastian? Dan ternyata, disinilah kita nemuin jawaban yang dalam banget. Ketidakpastian ini bukan kelalaian loh, tapi ini sebuah desain dari Tuhan. Sebuah rancangan yang memang sengaja dibuat untuk mendorong kita supaya konsisten dan sungguh-sungguh. Jadi intinya gini, kerahasiaan ini ada supaya kita nggak pilih-pilih hari. Biar kita nggak cuman serius di satu malam aja, terus malam lainnya biasa-biasa aja. Tujuannya itu buat melatih kita, biar semangatnya tetap nyala setiap malam. Nah, ini pelajaran soal konsistensi yang sesungguhnya. Nah, ini membawa kita ke pemahaman berikutnya. Ini adalah ujian kesungguhan. Jadi pencarian ini tuh bukan lotre spiritual ya, bukan sekedar main tebak-tebakan. Coba deh kita pikirin risikonya. Kalau fokus kita cuma kayak pemburu jackpot, nyari satu malam doang, kita malah berisiko kehilangan esensi dari 9 malam berharga lainnya. Padahal tiap malam punya potensinya sendiri. Di sini bedanya kelihatan jelas banget. Di satu sisi ada mentalitas nyari hoki. Fokusnya di satu malam doang, berharap menang. Di sisi lain, ada yang tujuannya nunjukin kesungguhan. Fokus di setiap malam sebagai bukti komitmen kita, nggak peduli hasilnya gimana. Jadi yang diuji itu bukan keberuntungan kita, tapi kesungguhan hati kita. Sekarang, coba deh kita geser fokusnya sedikit ke dalam diri kita. Mungkin, jangan-jangan yang kita cari selama ini agak keliru. Sebenarnya, apa sih yang kita cari? Ini dia pergeseran cara pandang yang fundamental. Kita mulai perjalanan ini dengan mikir kita lagi nyari sebuah malam yang spesifik kan, tapi mungkin dalam proses pencarian itu, yang sebenarnya kita temukan adalah versi terbaik dari diri kita sendiri. Versi diri yang lebih baik itu kayak gimana sih? Pertama, dia itu versi diri yang lebih jujur. Jujur di hadapan Tuhan soal kelemahan kita, dan jujur sama diri sendiri soal harapan dan penyesalan kita. Terus, dia adalah versi diri yang lebih tunduk, lebih rendah hati. Sadar kalau posisi kita ini cuma hamba, yang selalu butuh banget bimbingan dan ampunan dari Sang Pencipta. Dan yang terakhir, versi diri yang lebih sadar. Maksudnya lebih ngeh sama kehadirannya, lebih menyadari tiap tindakan kita, dan lebih peka sama makna di balik setiap ibadah yang kita lakuin. Akhirnya kita sampai di sini, di inti dari perjuangan setiap malam. Ternyata ini semua tentang merangkul sebuah proses, sebuah perjalanan yang emang sengaja dibuat nggak pasti. Nah, ini pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Kalau malam istimewa itu datangnya diam-diam, tanpa pemberitahuan atau tanda-tanda yang jelas, kira-kira hati kita udah cukup siap dan peka belum buat merasakannya? Atau jangan-jangan kita terlalu sibuk, sampai yang luar biasa jadi terasa biasa aja? Dan justru disitulah letak keindahannya. Ketidakpastian itu bukan sebuah kekurangan loh. Sebaliknya, itu seperti ruang kosong yang sengaja disiapin. Ruang di mana kesungguhan kita bisa tumbuh, diuji, dan akhirnya membuktikan dirinya sendiri. Jadi kesimpulannya adalah sebuah pesan yang kuat banget. Sesuatu yang dirahasiakan, dalam kasus ini tujuannya bukan supaya kita nyerah atau mengabaikannya. Justru sebaliknya, ia dirahasiakan agar kita mau memperjuangkannya, bukan cuma sekali, tapi setiap malam.